Kondisi gue tidur, ternyata si Ale nih bangun bang. Dia nggak ngimpi, ya pokoknya gimana ya, pokoknya dia bilang nih dia nggak ngimpi, dia sadar gitu. Dia bangun, atas dasar di luar tuh ramai bang. Kayak aktivitas umumnya di rumah gitu, siang-siang ada yang pakai lepis, ada yang pakai baju perempuan biasa gitu, padahal lalu lalang lah bisik, riuh. Dia kebangun atas dasar itu, dan dia lihat pintu tenda itu terbuka. Pas dia lagi bangun, dia ada cewek masuk bang, nyamperin. Cewek masuk, itu baju merah, celana merah, rambut panjang, cakep. Masuk ke dalam tenda. Jadi dari luar tenda tuh ada pintu tenda kebuka, dia masuk. Buat ngambil namanya Ale, nuntun Ale buat keluar. Iya bang. Pas Ale mau ngelangkah keluar kakinya ke tenda, ada bapak-bapak di depan tenda melarang tuh perempuan, jangan bawa dia, jangan bawa dia. Si Ale emang tidurnya bangunnya agak lama nih. Paginya gue udah bangun nih, pagi-pagi gue udah masak punya gue ini, lagi gue masak, si Ale bangun. Dia cerita di situ bang, ke senior gue, oh apa Le, semalam di sini rame ya? Iya. Tadi gitu. Rame gimana? Banyak orang. Disebutin lah yang cerita semalam, diceritain di situ. Nah senior gue ini sampai sekarang pun ya bang bisa dibilang dia nih praktisi bang, orang yang bisa ngobatin orang lah. Sekarang tuh dia ya seperti itu. Dia tuh langsung, kita gulung tendanya sekarang. Kita nggak bisa lama-lama di sini. Itu gue langsung disuruh bang, nunggu masakan matang, gue suruh gulung tenda, suruh packing buat pulang. Itu dia kayak panik gitu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita mistis pendaki. Bersama gua seperti biasa kali ini Ahmad Wildan di channel Sandiakala Official. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi keberkahan, dan semoga selalu diberikan kemudahan untuk segala urusan-urusannya. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sampai saat ini selalu mendukung dan mensupport channel ini. Dan jangan lupa buat kalian yang mau berbagi cerita tentang pengalaman pendakiannya, bisa hubungi Instagram sandiakala_co atau bisa hubungi email sandiakala.co@gmail.com. Pada kesempatan kali ini gue lagi berada di base campnya Timur Misteri, yang kebetulan ditemenin langsung oleh Bang Ibnu. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita sambut nih Bang Ibnu. Oke Bang. Siap. Halo Bang, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kira-kira lagi sibuk apa aja nih selain konten di Timur Misteri? Kesibukan usaha aja sih. Usaha ya, semoga dilancarin usahanya. Amin. Kalau boleh tahu nih Bang, bisa dijelasin juga nih apa aja sih isi dari konten Timur Misteri? Oke, sebelumnya terima kasih nih Bang, udah dipersilakan untuk gua berbagi konten ini ya. Baik. Oke. Buat teman-teman semuanya yang mau melihat channel Timur Misteri, langsung aja di pencarian YouTube-nya Timur Misteri. Di situ gue juga mengangkat berbagai pengalaman kisah misteri dari narasumber, baik itu pendakian gunung dan juga urban legend. Itu aja Bang. Itu aja Bang kira-kira ya. Sebelumnya gue ngucapin terima kasih banyak nih Bang. Sama-sama Bang. Buat Bang Ibnu sekaligus tim Timur Misteri yang udah nyempetin waktunya gitu buat numpang repotin ibaratnya. Siap, sama-sama Bang. Silaturahmi itu penting. Benar Abang. Jadi gini Bang, kira-kira Abang pribadi ini mau berbagi pengalaman tentang pendakian Abang pas ke gunung mana? Di cerita ini gue berbagi pengalaman gue di Gunung Gede Pangrango tahun 2007, Piasa Labintana. Piasa Labintana tahun 2007 Bang. Iya. Berapa orang tuh Bang? Gua bertiga. Dan ini pendakian perdana Bang. Pendakian perdana Bang. Kalau boleh tahu nih Bang Ibnu ya, dan bisa Abang ceritain sedikit, kira-kira ada hal aneh atau janggal apa aja nih yang Abang alamin pada saat pendakian itu? Di situ
Ini sih gue lebih menyeritain ke teman gue ini, teman salah satu rekan pendaki gue. Iya, Bang. Dia mengalami, bukan mengalami sih, bisa dibilang diajak ke pasar goib, Bang. Di salah satu pos di Salabina. Diajak masuk ke dimensi goib. Tapi benar-benar ngerasain itu, Bang? Nanti jelasnya bakal. Oke, kita di alurnya aja, Bang ya. Cukup itu aja, Bang, kira-kira? Siap, itu aja, Bang. Itu aja. Oke, sebelumnya gue mau ngingetin buat kalian semua bahwasanya cerita atau video kali ini ditayangkan bukan seolah-olah untuk menakut-nakuti kalian semua. Akan tetapi video atau cerita kali ini ditayangkan hanya sekedar berbagi pengalaman dan juga berbagi pelajaran yang bisa kita ambil dari sisi baiknya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita masuk ke alur cerita pendakian Bang Ibnu dalam segmen cerita mistis pendakian. Oke, baik Bang Ibnu, bisa langsung diceritain aja nih Bang, bagaimana sih pengalaman Abang? Siap, sebelumnya gue mau perkenalkan diri, nama gue Ibnu Fitra Siddiq, gue biasa dipanggil Ibnu. Sini gue mau bercerita pengalaman gue waktu melakukan pendakian di Gunung Gede di tahun 2007. Jadi perjalanan ini berawal dari apa ya Bang, bisa dibilang gue yang ketinggalan informasi Bang, jadi kurang pengalaman lah. Bang. Jadi asal gue nongkrong, teman-teman tuh selalu menceritakan pendakian gunung. Lu pasti ngerasain lah ketika lu ada pembicaraan gitu sama teman nongkrong, tapi lu nggak punya nggak punya cerita gitu kan. Rasa penasaran. Jadi pendakian ini berdasar dari penasarannya gue nih. Benar. Tapi di tongkrongan itu yang diceritakan tuh hanya yang enak-enaknya aja Bang. Ketika di gunung view-nya seperti ini, seperti ini. Jadi ambisi gue buat ke gunung tuh gede karena itu. Gitu. Bukan atas dasar keinginan gue pribadi, tapi atas dasar ketinggalannya pengalaman gue gitu. Udah singkat cerita gue nyeletuk nih. Singkat cerita di satu malam gue nyeletuk ke teman-teman tongkrongan, bilang naik gunung yuk, mau ngerasain naik gunung gitu. Ada salah satu senior gue merespon tuh, ayo berangkat. Itu di tongkrongan masih banyak tuh Bang. Nah singkat cerita di zaman itu waktu 2007 itu perjalanan gue bukan dari waktu Bang, tapi dari ketemunya gue sama alat-alat. Jadi tuh minjem Bang, senior gue nih nyari pinjaman keril, nyari pinjaman tenda, sampai itu semua udah kumpul baru kita berangkat. Jadi nggak bisa disiapin dari segi waktu, tapi dari segi alat. Nah cerita kita berangkat nyari-nyari alat tuh, karena gue nggak banyak relasi pendaki ya, jadi dari senior gue itu nemu tuh. Seminggu setelah perencanaan gue berangkat. Di situ gue dipintain duit waktu itu masih 50.000 per orang. 50.000? Iya, sama senior gue. Dan di situ yang berangkat tuh di tongkrongan rame, fix yang berangkat cuma gue bertiga. Gua, senior gua, sebut aja namanya Om Rudi ya. Gua, Om Rudi sama Ale. Nah, gua berangkat bertiga. Awal tuh berlima, cuman karena yang dua ini cancel, jadi gua fix bertiga. Singkat cerita di hari H, gua datang ke tongkrongan, nanya nih, jadi kan berangkat gitu. Ya, jadilah gitu. Udah, lu balik ke rumah, siap-siapin yang harus dibawa gitu. Udah, gue kan nggak punya pengalaman nih Bang, naik gunung nggak bawa apa aja gitu. Cuman taunya poin-poinnya doang, di sana dingin, berarti kita harus bawa jaket segala macam nih. Cuman itunya aja lah, kayak SB segala macam, gue kan nggak punya. Udah gue balik, gue packing mandiri tuh, packing sendiri di rumah, balik lagi ke tongkrongan. Nah di tongkrongan tawain gue Bang, karena gue bawa kebanyakan tuh, ya dicengin lah namanya mereka pada senior gitu. Gue juniornya di situ sama Ale ini gue ditawain kebanyakan, ya gue balik lagi, gue taruh sebagian pakaian gue balik lagi. Nah itu di tongkrongan asik tuh, ngobrol segala macam. Gue di dalam hati bertanya, kita mau berangkat tapi kok sampai jam segini, itu udah jam 10-an tuh Bang. Sampai jam segini belum ada persiapan apa-apa gitu dari senior gue ini, masih santai-santai aja Bang. Nggak mikirin ntar kita mau berangkat, persiapan segala macamnya, logistik segala macam kan harus dicari. Ternyata dia enggak, dia santai aja gitu. Udah gue nyeletuk, kita jadi berangkat nggak sih sebenarnya? Kok nggak ada persiapan gitu? Ya ente mau belum pernah naik gunung gitu. Digituin tuh sama senior gue, ngomong Rudi ini, udah ikut aja. Ya udah gue kan ngikut aja. Nah gue diajak ke rumahnya tuh pas udah jam 11-an, gue diajak ke rumahnya. Gue ikut lah packing tuh. Di situ bawa carrier 1, backpack 1.
kita packing segala macam. Nah di sini gue janggal nih, karena senior gue nyuruh ente ambil pulpen sama kertas, tulis nama, alamat, sama nomor telepon orang rumah yang bisa dihubungi. Jadi pendakian gue itu gue bukan nggak punya sih, itu masih gue umur belasan tahun lah, udah wajib memiliki KTP, cuman karena malesnya gue buat ngurus, jadi gue belum punya KTP. Bukan atas dasar gue belum waktunya bikin KTP, tapi emang guanya yang nggak mau bikin. Udah gue nulis di situ, surut sama dia disuruh taruh dalam plastik tuh kertas yang tulisan itu, diikat taruh kantong, jangan dikeluarin. Ya udah gue ikutin aja kan, gue sama Ale nih bikin. Udah gue berangkat bertiga, setelah beres itu gue berangkat ke Kampung Rambutan sekitar pukul 1 malam. Sampai Kampung Rambutan. Nah ini banyak kejanggalan lah. Kejanggalannya sih dibilang terlalu santai gitu bang. Jadi karena santainya gue ini banyak dampak nanti di perjalanan gue. Ya gue sampai Rambutan, ini banyak bang bis-bis yang ke arah Sukabumi itu banyak. Tapi kenapa nggak ditaikin sama senior gue ini? Gue sempat nanya, itu banyak banget bis, kok nggak naik? Ini udah malam, mau nyampe jam berapa gitu? Gue nggak punya estimasi waktu. Udah sampai jam 4:30, gue baru ditaikin sama senior gue itu ke dalam bis. Ternyata dia nyari yang bis yang kayak mini bis gitu bang. Nyari yang murah. Ternyata bis yang tadi banyak, temen dia nyari yang bis yang dia tuju ini yang murah. Udah singkat cerita kita naik bis itu, sampailah kita di Sukabumi. Itu sampai Sukabumi kisaran jam 6-an lah, jam 6 lewat lah ya. Kita entah salah turun atau gimana gitu, pokoknya setahu gue pas dari turun bis itu ke base camp Salabintan itu masih jauh bang. Masih. Nah gue diturun di Polsek Alun-Alun Cisaat. Gue turun di situ. Nah, gue ditinggal nih, senior gue ngusulin, ente berdua tunggu sini ya. Saya nyari logistik dulu. Nah om sendiri gitu kan. Ya kalau aneh ngajak ente, ntar si Ale sama siapa? Udah akhirnya dia sendiri nyari. Dia jalan, kita ditinggal tuh berdua Ale di Alun-Alun Cisaat tuh. Di pinggir jalan. Dia pergi, itu kita sekarang jam 6:30 lah. Dia pergi nyari, itu sampai 6:30 dia belum datang bang. Belum, ini kita bingung nih, mau nyari kita nggak tahu. Pokoknya kita bingung lah sama si Ale ini. Ya udah nggak lama dia nyampe tuh. Kita sempat gimana ya, kayak ngerefleks gitu, lama banget sih om, dari mana aja gitu. Ternyata senior gue itu nyari logistik bang, yang semalamnya dia santai-santai dia baru nyari logistik di situ. Dan sebenarnya logistik pun banyak. Yang lamanya ini dia nyari spiritus untuk masak. Waktu itu gue masak pakai spiritus, nggak kayak sekarang yang beda gas segala macam. Nah dia nyari spiritus lama karena dia nyari bengkel yang udah buka. Jadi dia mau nyari spiritus, beli spiritus tuh di bengkel. Jadi dia nyari bengkel yang buka, makanya agak siang. Udah singkat cerita itu udah ketemu, kita naik angkot lagi nih. Ternyata masih jauh bang, buat ke Halimun tuh. Base camp Cisaat, base camp Salabintana. Sampai sana kita turun angkot, kita jalan ke dalam sedikit. Sampai kita tuh kayak bumi perkemahan gitu bang. Banyak mahasiswa tuh di situ. Yang gue sama Ale nih pengen gaya, mana pendaki pemula kan. Banyak mahasiswa lagi pada camping tuh di situ, pada camcer-camcer. Berebutan keril, udah gue aja yang bawa, terus Ale gitu kan. Buat gaya doang dia sebenarnya. Iya, udah langsung gue tuh yang bawa, gue menang di situ. Gue bawa keril, udah gue gaya depan mahasiswa, ada camping tuh. Nah mau sebelum sampai base camp Salabintana, gue ditahan sama senior gue. Berhenti dulu. Kenapa? Kita kesana satu-satu, jangan bareng seperti ini. Maksudnya apaan? Itu ada rumah, jadi ada base camp tuh bang, yang gapura tuh. Jadi kita lewat situ satu-satu. Ente duluan, gue suruh duluan nih. Gue kan ngikut aja gitu kan, karena mungkin kayak gini kali naik gunung. Jadi gue ngikut, gue lari tuh. Cuman di pikiran gue nggak tahu lari sampai mana gitu. Cuman katanya setelah ngelewatin rumah yang ditunjuk itu, ntar ente berhenti di situ tungguin kita. Pokoknya di rumah itu kita jalan satu-satu. Udah gue ngikut, gue jalan pertama. Nah, yang gue masih kepantau nih sama pandangan mata mereka nih. Masih kepantau. Nah ini si senior gue kayak ngasih aba-aba nih. Jauhan lagi. Terus. Iya terus. Karena itu ada pertigaan tuh bang. Di setelah ngelewatin base camp itu ada pertigaan yang ke kiri jalur pendakian, lurus ke air terjun. Dan kondisi itu gue nggak tahu. Jalannya gue nggak tahu.
Gue duduk di situ aja, dia masih aba-aba, sana lagi. Gue masih tetap duduk di situ. Udah si Ale lari nih nyamperin gue satu-satu kan. Yang kedua si Ale nyamperin gue, kita disuruh sana lagi, suruh mundur lagi. Ini maksudnya gimana sih kok? Banyak kejanggalan gitu, keraguan, kok naik gunung kayak gini sih. Udah singkat cerita dia nyampe tuh, kita bertiga ketemu. Ternyata gua melakukan pendakian ini ilegal, Bang. Buat teman-teman juga jadi contoh nih. Ini di tahun 2007 memang jalur Salabintana itu sepi, Bang. Jadi di jam itu kisaran jam 8-an lah. Belum ada orang-orang di base camp itu masih sepi. Makanya gue suruh lari atas dasar karena gue nggak booking. Jadi jangan contoh. Ini banyak dampak dari gue nggak melakukan registrasi ini. Betul. Jadi jangan dicontoh nih. Jadi gue juga nggak punya pendakian nyaman di sini. Karena itu. Udah singkat cerita, udah ambil kiri. Dia sambil lari nyamperin gue tuh, senior gue. Ambil kiri. Udah gue masuk dah tuh jalur kiri, jalur pendakian. Sampai udah nggak kepantau dari base camp, dia turun lagi ngambil air karena di pertigaan itu ada jalur air yang dari air terjun itu. Ambil air buat stok. Berangkatlah kita lakukan pendakian. Itu masih pagi, Bang, kisaran 8:30-an kurang lah, pokoknya jam 8 dan 8:30 lah kita melakukan perjalanan. Singkat cerita, di 2 jam kita berjalan, ini si Ale ngajakin berhenti. Om, break. Ya udah break. Nah, si Ale ini ngajakin break atas dasar kakinya basah, Bang. Jadi di Salabintana itu jalurnya lembab. Kita banyak lewatin becek-becekan, dan itu rasanya matahari tuh kadang banyak yang nggak kepantau karena rimbun gitu. Jalurnya masih kayak gitu, kita masih bersinalang-alang. Nah, si Ali ini berhenti atas dasar kakinya basah, nggak nyaman. Ternyata pas si Ale ngajakin berhenti, Ale ngebuka sepatunya, itu kaos kakinya yang tadinya putih berubah coklat kemerah-merahan, Bang. Ternyata itu basah sama darah, bukan atas dasar kontur jalan yang becek itu. Kita kan kaget semua. Ya ampun, laki lo kenapa, Le? Si Ale ini nggak sadar, dia juga karena dia basah kan nggak nyaman gitu. Ngajakin berhenti atas dasar kakinya basah. Pas dibuka ternyata kaos kakinya itu darah semua. Ternyata dia ngendang alang-alang, Bang. Dan kakinya tuh sobek di sini, di pergelangan kakinya sobek. Dia nggak sadar, masih jalan terus, ternyata itu mengeluarkan darah banyak di situ. Udah kita semua panik tuh karena darahnya banyak kan, nggak berhenti-berhenti, Bang. Nah, senior gue ini kayak apa ya, bisa dibilang pertolongan pertama lah. Cuman pertolongan pertama dengan yang ada gitu. Yang nggak ada kita nggak cari, cuman pertolongan pertama dengan seadanya gitu. Udah diambil spiritus, dia siram lukanya pakai spiritus. Dan itu darahnya memang berhenti, Bang. Cuman nggak patut buat dicontoh juga nih. Darahnya memang berhenti, tapi itu perihnya, Bang. Itu bikin oleh sampai ya bisa dibilang celeng lah, kelabakan, Bang. Ya kelabakan, ya udah darahnya berhenti tuh, kita ngasuh sebentar, kita minum-minum doang, kita nggak buka kompor segala macam, hanya minum-minum doang. Itu kita melanjutkan perjalanan dengan yang kondisi oleh seperti itu. Nah, cerita melanjutkan perjalanan ini si Ale ngajakin berhenti lagi nih, karena ketemu sama suasana yang gue bisa bilang itu mirror banget sih, Bang. Itu kabut, udah horor banget dah. Itu kabut, gelap, mendung, sama rimbunnya itu kondisi di Salabintana itu. Lebat dia masih, tanamannya masih lebat. Itu kita panik. Gue ngomong nih mau nih, ini begini naik gunung. Kayak penyesalan lah. Ini begini lah naik gunung. Nggak tahu, gue juga nggak ngerti. Gue udah capek banget nih. Dia bisikin gue udah nggak kuat. Si Ale ini ngomong gitu, Bang. Ya udah, gue minta break nih. Gue di situ disugesin mulu sama senior gue ini. Ya kita dulu masih remaja, Bang, ya masih anak sekolah, masih STM waktu itu. Disugesin, udah ntar di atas ada warteg, dibohong-bohongin buat kebaikan kita biar kitanya semangat gitu, Bang. Cuman kita sempat percaya, itu begonya kita percaya gitu kan. Ya udah, kita semangat lagi. Cuman di situ tempo perjalanan udah makin lambat. Singkat cerita, sebelum sampai pos Ciletik, pos 3 di Salabintana itu namanya pos Ciletik. Itu sebelum pos Ciletik ada tempat gini, Bang, nih, landai terus turun. Itu habis nanjak drastis terus landai. Nah, di tempat landai lah itulah kita break. Nah, Oleh bilang, break, ini udah nggak kuat.
Si Ale gitu. Air udah habis di situ bang. Itu cuaca udah gelap banget. Itu masih sore bang, tapi udah gelap. Belum ketemu maghrib belum, tapi udah gelap. Nah, si Ale duduk senderan di pohon. Ale bilang, saya udah nggak kuat. Udah benar-benar parah lah. Karena dia banyak ngeluarin darah bang. Nah terus si senior gue ini, Om Budi ini bilang, kita balik kanan aja. Nah gue di situ gue pikir, karena ambisi gue yang pengen punya cerita di tongkrongan, gue nahan. Terusin aja lah Om, tanggung. Ntar kalau Oleh udah baikan, kita berangkat lagi. Nah si Om Budi ini nggak mau kena malam bang. Kena malam yang kita belum bisa bikin tenda di situ. Jadi itu nggak luas space-nya, cuman nggak bisa bikin tenda. Nah si Ale kondisinya seperti itu. Ketika senior gue ngajakin buat balik kanan, gue nahan, bimbang kan dia. Pasti. Ya udah, dia ngambil keputusan. Ini si Ale udah pucat, udah dehidrasi lah, bisa dibilang dehidrasi. Ini si Ale udah pucat. Ini di kondisi Ale yang udah pucat, bisa dibilang dehidrasi lah bang. Senior gue mutusin nih, ente tunggu sini berdua, Ane ke atas cari air. Jadi gue ditinggal nih bang, gue di kondisi ditinggal sama teman gue yang udah ngedrop parah. Dan di kondisi yang menurut gue itu mencekam karena gelap. Yang tadi gue bilang suasananya. Tapi apa boleh buat? Masa kita tinggal dia sendiri? Kan nggak mungkin. Gue ambil keputusan, ya udah nggak apa-apa. Om nyari air, dan gue kan nggak tahu seberapa lama dia nyari air. Udah, tapi gue di situ udah ini yang terbaik gitu. Gue harus nemenin teman gue yang lagi ngedrop parah ini. Udah untuk di jalan, tinggal gue nih berdua sama teman gue, si Ale ini yang lagi ngedrop. Gue dapet arahan dari pesan gitu sebelum senior gue Om Rudi ini ngasih ninggalin, dia ngasih saran. Jangan bikin Ale tidur lama gitu, maksudnya di kondisi capek, jantung yang lagi berdebar, nggak boleh dibawa tidur, kata dia gitu. Gue dapet sugesti itu, jadi gue berusaha nih bangunin biar Oleh nggak tidur. Jadi gue bangun, bangun, jangan tidur Le, tolong Le, bantu gue panik nih Le. Dia ngomong gini, gue udah nggak kuat. Gue kan tambah ngaco. Nah di kondisi panik, gue nggak bisa ngandalin rasa panik itu bang. Jadi gue dikendaliin ya rasa panik. Otak gue udah nggak bisa berpikir jernih. Gue buka keril, gue ambil bungkus mie instan, karena ada minyaknya tuh bang. Gue buka minyaknya, gue minumin ke mulutnya Ale. Maksud gue biar basahin tenggorokannya dia. Ternyata makin parah, dia batuk yang kacau lah bisa dibilang. Batuk udah nggak ketulungan. Nah gue makin panik, Le. Dia marah sama gue, lu apa-apaan? Ini gue malah sakit. Wah gue malah panik dong. Tadinya gue pikir ini solusi, ternyata tambah bikin parah. Ya gue nggak tahu Le, gue biar tenggorokan lu basah minimal banget lu dapet pertolongan dulu nih, tenggorokan lu yang lagi dehidrasi basah gitu kan. Ternyata kayak gini, sorry Le. Gue dia batuk, dia marah sama gue, udah makin keruh tuh suasana. Udah dia nggak masih lama nih Om Budi ini turun. Oleh udah kondisi yang kayak awal lagi nih, udah nggak bisa. Kasarnya dari tidurnya nih batuk aja dia masih posisi tidur gitu bang, nggak duduk, tapi tetap masih tiduran. Sambil marah-marah ya. Udah dia ketiduran lagi. Gue senderan nih, udah gue udah nggak mau ngambil keputusan nih. Gue pikir keputusan gue selalu salah nih, maksudnya di kondisi yang ruwet kita nggak bisa nih ngasih keputusan. Udah gue akhirnya udahlah, penting gue nemuin Ale. Gue lihat perut-perutnya masih ada napas. Udah gue senderan tuh di pohon. Nah nggak lama gue senderan, gue dengar suara bang. 2 kali. Nah gue di situ nggak iseng, gue malah seneng karena ada pendaki nih. Gue tungguin dong, ntar juga nyampe karena suaranya dekat. Gue tungguin 5 menit kok nggak nyampe, sedangkan suaranya deket. Gue maju, gue longok kan karena jalannya tadi landai itu turun gini kan. Gue lihat ke trek, itu jarak pandang 3 meteran lah, karena kabut itu 3 meteran masih kepantau, tapi ini nggak ada bang. Lihat kosong, mungkin masih lama kali. Tungguin lagi 20 menit gue nunggu, itu masih belum ada bang. Baru gue masuk iseng di sini, baru sadar lah kalau ini bukannya manusia nih. Karena suara deket banget, tapi gue nggak sampai-sampai. Tambah kacau pikiran gue, ya ampun ini begini banget rasanya naik gunung. Bisa dibilang kapok lah gue pada saat itu. Udah iseng, panik, cuaca yang udah mencekam menurut gue.
Nah di kondisi gue lagi seperti itu, samar-samar suara nih dari atas, Ibnu. Ternyata senior gue nih, Om Budi itu manggil. Gue langsung respect gue kan, iya Om. Gue respon panggilan itu. Cuma itu suara kayak kebawa angin gitu bang, ntar ada, ntar nggak ada. Gue nggak jelas nih dia mau apa gitu. Ini miss nih, antara gue yang samperin dia atau dia yang turun ke bawah. Gue kan nggak ngerti nih, maksudnya gimana nih, mau dia turun apa gue harus nyamperin dia. Tapi kan gue nggak mungkin ninggal teman gue yang lagi kondisi seperti itu. Udah gue putusin, udah mau lama mau sebentar, gue tunggu di sini. Itu udah nggak ada suara lagi bang. Itu karena kayak suara bawa angin. Jadi pas gue ngasih respon lagi udah nggak ada biokan lagi. Udah gue ambil keputusan sendiri lah, gue bilang gue tunggu sini aja, bodo amat dia sampai kapan gitu, nanti gue nggak ninggal temen gue nih. Nggak lama dia sampai tuh, dia bawa air. Dia tadi ke atas bawa botol kosong doang kan, udah bawa air, kita minumin si oleh. Udah loh, udah istirahat lama lah di situ, udah kerokan juga, karena suges gue dingin masuk angin geli, kerokin si Ale. Udah lama tuh dia udah agak baikan, kita lanjutkan perjalanan. Itu udah maghrib bang. Tambah mencekam. Di situ itu gue belum sampai Surya Kencana, itu baru sebelum pos 3 Ciletik. Singkat cerita, gue lanjutkan perjalanan maghrib, sampailah gue di pos Ciletik. Di pos Ciletik ini tempat senior gue tadi ngambil air, jadi itu ada mata air di situ. Ya udah, kita putusin buat pasang tenda di situ. Itu ada space yang lumayan lah. Dan kondisi sampai di situ di pos Ciletik itu gue nggak tahu tuh bang. Medan sekitar seperti apa, gue nggak tahu. Pokoknya itu pandangan gue gelap, gue nggak tahu itu tempat tenda muat berapa di situ. Pokoknya bangun tenda di situ, jarak pandang juga kan nggak luas. Nah kita sampai udah gelap, udah kita pasang tenda, kita masak, kita tidur lah, istirahat. Itu masih setengah 8-an lah, gue udah pada masuk tenda gitu, istirahat karena jiwa pendaki yang masih baru gitu bang, udah capek duluan, nggak nikmatin malam. Udah kita masuk bertiga. Tidurlah kita, istirahat, nggak lama buat tidur gitu. Gue kebangun, atas dasar gue pengen buang air kecil nih bang. Gue bangun, gue ngeliat, ambil handphone nih. Handphone gue waktu itu masih yang layarnya biru tuh bang. Apaan tuh? Sony Ericsson layarnya masih biru tuh. Oh iya. Jadul banget ya. Gue liat HP, masih jam 9 malam. Gue gimana ya, kita di Jakarta atau kondisi jam 9 itu rame gitu. Tapi di sini ketika kita bangun jam 9 sepi banget, nggak ada suara apa-apa gitu. Ini begini rasanya naik gunung. Masih ada rasa-rasa kapok lah gue di situ. Udah gue pengen buang air kecil, gue bangun nih senior gue. Posisinya tidurnya nih gue, senior gue Ale. Gue bangunin senior gue karena dia di samping gue kan. Om, ini mau buang air kecil om, anterin. Dia nyalain tuh lampu, lampu kita ngikat lampu tuh, lampu senter. Kita nggak pakai headlamp waktu itu bang, senter biasa tuh yang pakai buat pos ronda. Taruh di tenda itu. Diikat, dinyalain. Ada apaan sih? Kayak kencing om, anterin. Dia ngeliat jam tuh, baru jam 9 aja udah takut. Udah kencingnya situ, keluarin aja lo nggak mau kalau takut. Kencingnya dalam tenda, cuman keluarin tadi gitu. Kan nggak mungkin bang, kita nggak nyaman kan. Lalu dia tidur lagi, kita nggak dianterin karena capek mungkin ya. Alek nih sekarang gue serang buat minta anterin gue. Bangun nih, gue mau air kecil nih. Itu gue bener takut banget bang, karena sepi banget. Pasti. Aku bangunin Alek, nasi Alek, apa sih? Anterin gue kencing Lek. Ya bangun, duduk, jongkok gitu bang. Maksudnya ngangkat badannya lah. Ya udah lu kencing aja kita, gue tungguin dari sini. Jadi dia nggak tidur di dalam tenda. Ya gue pikir, udah mendingan lah, ada yang mending dalam tenda. Keluar deh tuh, gue buka tenda. Gue keluar, yang gue tahu tadi kan setelah gue keluar nih jalur kanan gue air, mata air. Pasti gue ke kiri dong, karena gue nggak bakalan ngencing di mata air itu. Bangun, gue keluar tenda ke kiri. Pas gue lagi buka mau ngencing, itu gue ngencing deket bang. Bisa dibilang ini tenda, ini gue. Kalau nggak ada tenda tuh mungkin bisa dibilang gue ngencing di sampingnya Ale gitu. Karena gue takut, jadi gue nggak jauh-jauh dari tenda. Gue juga nggak tahu kesananya tuh kayak gimana. Nggak bawa senter gue. Gue lagi ngencing. Gue ngeliat nenek-nenek bang. Nenek diri kisaran 5 meteran lah dari gue gitu. Nenek-nenek itu kayak lu ngeliat orang tapi dia memancarkan cahaya dari dalam tubuhnya gimana sih? Terang gitu. Terang. Iya. Nah di situ gue belum iseng tuh. Gue main karena kita mau ngencing malu bang.
Iya, kita bener. ngencing ada yang ngeliatin. Bukannya malah iseng gue malu. Oh, ternyata ada orang. Gue tutup lagi sleting gue pindah ke kanan. Keluar tenda ke kanan nih, gue ke tempat dekat air. Emang gue ngencingnya nggak di air. Nah, pas ngencing di air ini, di sebelah kanan ini baru gue ngerasa iseng. Gue mikir, perjalanan gue aja tadi segini rumitnya gitu, gimana nenek-nenek bisa sampai sini. Itu nenek-nenek bentuknya bang, rambutnya dikuncir asal-asalan, pakai bra nenek-nenek yang ada kantongnya tuh, diikat pakai kain yang asal-asalan lah gitu, kuntel-kuntel gitu ya. Dikuntel-kuntel gitu, acak-acakan lah. Di situ gue langsung panik, wah nggak masuk logika nih. Baru gue merasa iseng di situ, nggak jadi gue bang, gue tutup lagi, gue masuk tenda, gue tutup pintu tenda, gue tidurin lah, paksain buat tidur. Walaupun udah nggak bisa tidur tuh, gue paksain, pokoknya gue harus tidur nih, gue harus tidur karena iseng kan, gue harus ngelawan rasa takut. Nah, ketiduran lah gue. Nah, ini nih intinya cerita ini bang. Iya, gimana tuh bang? Di kondisi gue tidur, ternyata si Ale nih bangun bang. Dia nggak ngimpi, ya pokoknya gimana ya, pokoknya dia bilang nih dia nggak ngimpi, dia sadar gitu. Dia bangun atas dasar di luar tuh rame bang. Kayak aktivitas umumnya di rumah gitu, siang-siang. Ada yang pakai lepis, ada yang pakai baju perempuan biasa gitu, padahal lalu lalang lah bisik, riuh. Dia kebangun atas dasar itu, dan dia lihat pintu tenda itu terbuka. Jadi dia mikir, wah ini si Ibnu nih habis kencing nggak ditutup tadi. Ternyata si Ale tuh pas gue balik lagi habis kencing, dia tidur bang, dia nggak nemenin ternyata, dia tidur. Nah, yang dia lihat tuh pintu tenda kebuka dengan orang yang ramai di luar. Dia nggak punya pengalaman naik gunung sebelumnya, dia pikir beginilah di gunung, rame gitu. Udah dia kebangun, pas dia lagi bangun, dia ada cewek masuk, nyamperin. Cewek masuk, itu baju merah, celana merah, rambut panjang, cakep. Masuk ke dalam tenda. Jadi dari luar tenda tuh ada pintu tenda kebuka, dia masuk. Buat ngambil namanya Ale. Nuntun Ale buat keluar. Pas Ale mau ngelangkah keluar kakinya ke tenda, ada bapak-bapak di depan tenda melarang tuh perempuan, jangan bawa dia, jangan bawa dia. Nah si cewek ini kayak nurut aja gitu bang, sama bapak-bapak itu. Dibalikin lagi si Ale masuk ke dalam tenda. Pas Ale maksudnya dikembaliin gitu ke dalam tenda, Ale tidur, sempat dicium keningnya sama perempuan. Sama perempuan itu bang? Iya. Terus Ale, terus si perempuan itu keluar. Ya udah Ale nutup pintu tenda, Ale ngelanjutin tidur. Di paginya, si Ale emang tidurnya bangunnya agak lama nih. Di paginya gue udah bangun, di pagi-pagi gue udah masak sama senior gue ini, lagi gue masak, si Ale bangun. Dia cerita di situ bang, senior gue, oh apa Le? Semalam di sini rame ya? Tadi gitu. Rame gimana? Banyak orang. Disebutin lah yang cerita semalam, diceritain di situ. Nah senior gue ini sampai sekarang pun ya kalau bisa dibilang dia nih praktisi bang, orang yang bisa ngobatin orang lah. Sekarang tuh dia ya seperti itu. Dia tuh langsung, kita gulung tendanya sekarang. Kita nggak bisa lama-lama di sini. Itu gue langsung disuruh bang, nunggu masakan matang, gue suruh gulung tenda, suruh packing buat pulang. Itu dia kayak panik gitu bang. Pas diceritain itu, dia nggak ngasih jawaban apa-apa, tapi dia bilang kita harus pulang. Pulang. No, ente gulung tenda, Ale biar sini nemenin masak. Udah gue gulung tenda. Pas gue lagi gulung tenda, ternyata tempat yang gue lihat nenek-nenek semalam itu jurang bang. Jadi space kita 2 meter, nah 3 meter kesananya itu jurang. Dan itu nenek-nenek yang gue lihat semalam ada di jurang. Cuma yang gue lihat dia napak di tanah. Cuma pas di kondisi siang itu ternyata jurang. Tempat dia diri gitu. Untung nggak ada keinginan buat nyamperin tuh nenek ya. Mungkin itu dia ekspresinya biasa gitu, nenek cuma ngeliat aja gitu. Nggak ada ekspresi ngajak segala macam, nggak ada. Cuman gue karena gue malu pergi, ternyata itu di jurang. Udah semakin mikir, wah bukan hal yang wajar nih. Udah gue gulung tenda, gue udah gulung masakan matang, itu udah nggak matang tuh bang, karena gue spiritus gue habis buat nyiram lukanya oleh tadi. Jadi udah makanan mentah gue gas terus lah. Betul.
udah gue nggak sampai ngerokok dulu. Itu paniknya udah kayaknya udah, gue liat gestur mukanya senior gue ini kayaknya udah panik banget. Kayak dia menyimpan sesuatu. Udah kita makan sebentar langsung cabut. Sampailah kita di Surah Rencana nih. Di Surah Rencana di pagi itu gue melihat ada binatang, bisa dibilang anjing bukan. Kalau anjing kayaknya gedean. Kalau kucing kayaknya gimana ya, pokoknya antara anjing sama kucing lah. Posisi ukurannya ya. Itu dia jauh di Surah Kencana tuh. Gue udah sampai Surah Kencana, gue ngeliat binatang itu putih. Logikanya kalau kita ngeliat objek, semakin kita jalan objek itu semakin dekat bang. Logikanya kan. Tapi ini gue jalan kayak begini bang. Jadi nggak sampai gue sama objek itu. Gue mau memperjelas ini binatang apa gitu. Nah pas gue lagi nengok senior gue bilang, oh ngeliat itu nggak binatang apaan sih? Mana pas gue ngeliat lagi tuh hilang binatang itu. Nggak ada gitu. Udah nggak kelihatan. Udah nggak kelihatan. Itu kan padang savana Surya Kencana itu kan luas bang. Ketika dia lari pun masih kelihatan gitu. Tapi pas gue lagi ngadu buat ngasih tahu binatang itu ke senior gue ngeliat lagi udah nggak ada. Ternyata dia juga ngeliat, tapi item itu hilang gitu. Gue makin buruk. Udahlah kita langsung cabutnya balik. Baliklah kita turun lewat jalur Putri. Kita nggak, karena takutnya senior gue ini nggak mutusin buat ke puncak. Kita langsung balik lewat jalur Putri. Udah kita balik jalur Putri, singkat cerita sampailah kita di base camp. Di base camp ini kita ditahan lagi bang sama senior gue. Kita tetap satu-satu ya, nggak boleh turun bareng-bareng nih di depan base camp ini karena kan ilegal nih. Pas gue mau jalan, gue ngeliat pelang, ternyata gunung ini lagi observasi ya. Gunung ini tutup selama 3 hari. Berarti selama gue di gunung itu nggak ada pendaki lagi bang. Hanya gue di gunung itu karena gunung itu tutup. Jadi wah blank. Bener-bener bertiga doang berarti bang. Bener bertiga doang gue di gunung. Parah ini, maksudnya nggak nyaman gue melakukan pendakian ini gitu. Ya udah singkat cerita kita lari satu-satu, aman lah. Kita nggak ketangkap sama pihak base camp. Pihak base camp. Kita melanjutkan perjalanan pulang. Nah cerita ini gue ulas di rumah nih bang. Di rumah itu gue punya pengajian kan ya. Gue punya pengajian setiap malam Jumat. Gue itu pulang di hari Senin. Nah selama Senin ke Jumat itu gue nggak nongkrong tuh bang. Di rumah aja gue bisa tiap malam nongkrong, gue nggak ketongkrong karena kaki gue baru sakit bang. Waktu pendakian pertama itu kaki gue baru sakit, gue nggak nongkrong. Nah dan di hari Jumat ini gue nongkrong karena ada jadwal ngaji, jadi gue harus keluar. Nah disinilah diulas si Ale ini nanya ke Pak Ustadz, Ustadz kenapa Le? Ceritain lah ya, Ustadz kan nama kita habis pulang naik gunung pasti kan ngerespon gimana kemarin di gunung gitu kan. Terus Ale cerita di situ. Ternyata dari ini penafsiran si Pak Ustadznya ya. Ternyata kalau sampai si Ale ini mau diajak tuh perempuan, oleh mau diajak ke pasar goib Pak. Jadi nggak mungkin kan di gunung itu rame. Kasih penjelasan lah kita di situ. Mungkin di gunung ini rame. Nggak ada di gunung aktivitas warga kayak umumnya. Itu bukan hal yang wajar. Jadi gua itu ngecamp di mana di tempat gua ngecamp itu pasar goib Bang. Pasarnya dimensi goib itu berkumpul gitu. Jadi tuh bisa dibilang nggak bisa pikirin lah gua, maksudnya nggak bisa habis pikir itu kalau sampai si Ale ini mau diajak ke perempuan. Kata Pak Ustadz ini si Ale ini entah hilang atau jasadnya nggak ditemuin kalau dia memang meninggal gitu. Jadi masuk ke dimensinya dia. Gue panik di situ. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah nggak kejadian. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang pun gue sama Ale nih, setiap ke gunung gede gue selalu berpikir bang, siapa bapak-bapak yang melarang perempuan? Itu bang. Gue selalu gue kayak sama teman-teman nih selalu punya agenda gue. Tahunan tuh pasti gue naik ke gunung gede. Gue kayak punya acara khusus gitu. Setiap tahun gue pasti harus ngerasain naik ke gunung gede. Sampai sekarang nih, gue selalu sebelum gue naik gue melakukan doa gitu. Gue kirimin fatihah buat bapak-bapak itu kan. Minimal banget gue bisa ketemu lewat mimpi. Jadi kalau ketemu langsung gue nggak berani. Jadi minimal banget gue ketemu lewat mimpi, gue bisa ngucapin terima kasih lah. Benar. Atas dasar ini ngapa? Kok bisa gue ditolongin ini? Udah langsung di situ tuh di pengajian itu ya langsung kayak bersyukur gitu loh.
Tanya nih ke senior gua, Om, kenapa Om ngajakin pulang tuh waktu itu kehidupan kita? Ternyata dia masih ngerasain dong suasana itu. Pas ketika Ale ngadu, langsung seketika tuh pandangan dia sama yang waktu itu. Itu langsung ramai. Iya. Makanya dia ngajakin pulang. Jadi kita nih ngeganggu aktivitas dia bang. Iya. Ngeganggu aktivitas asarnya dia. Iya bang. Makanya diputusin kita mau turun buru-buru sampai itu. Dan tulisan yang tadi gue tulis itu di kertas itu senior gue mengarahkan karena kalau kita kenapa-napa di gunung minimal banget ada jejak jasad kita bisa dianterin pulang. Tapi ada pikiran kayak gitu bang? Iya, sampai senior gue udah nyiapin itu gitu jadi udah bener-bener pendakian barbar lah bisa dibilang. Benar. Jadi sampai kesegitunya gitu. Jadi itu aja sih bang. Itu aja bang. Oke, jadi gini Bang Ibnu, dari pengalaman perjalanan pendakian abang nih bisa dibilang ada hal anehnya lah bang ya. Banyak keanehan. Dari yang tadi tuh siapa namanya temen abang? Bang Ale ya. Nah Bang Ale itu ngelihat sosok perempuan pakai baju merah, celana merah, serba merah. Nah iya, dan ada satu sosok misterius lah ya, yang ibarat kata itu orang ngebantu lah bang ya. Ada juga hal-hal yang aneh yang Bang Ibnu temuin sama rombongan ya kan. Kalau boleh tahu nih, kira-kira ada penyebabnya nggak bang? Ya jadi penyebabnya itu bang, mungkin kita kurangnya tata krama bang. Di suatu tempat yang baru, kita nggak punya tata krama buat ibarat kata ya kita datang ke sesuatu tempat yang asing buat kita dan dia pun asing sama kita pasti kan. Kita nggak jaga tata krama itu. Bisa dibilang ya walaupun dari segi yang kita langgar itu logika, tapi kalau memang itu satu langgaran pasti berdampak. Benar. Kita kan logika nggak ilegal gitu, nggak ada ikut campurnya ke mistik dong. Nggak ada. Tapi sesuatu hal yang ilegal yang dampaknya entah itu dampaknya apa aja. Pasti ada aja. Jadi harus yang logika juga, yang nggak logika pun ada. Menurut gue sih seperti itu. Iya. Itu aja kira-kira bang. Siap. Sekarang kira-kira ada pesan dan kesannya nggak nih bang? Sebenarnya sih bukan pesan bang ya, kita mengingatkan aja ya. Benar. Ketika buat teman-teman nih yang melakukan pendakian, yang pertama jangan ilegal bang. Benar. Karena kita tuh nggak dapat kenyamanan di situ. Kita lebih enaknya kita mendaki nyaman. Iya. Dan ketika kita di suatu tempat yang baru, ada kalanya kita mempunyai etika dengan hal yang nggak nyata, dengan makhluk-makhluk yang nggak nyata. Nggak cuma buat hal yang nyata, tapi buat makhluk yang nggak nyata gitu. Buat makhluk yang nyata, yang nggak nyata pun kita harus punya etika sama dia. Itu aja sih bang. Itu aja bang. Nah kalau kesannya nih bang? Kalau kesannya sih ya bisa dibilang perjalanan itu perjalanan mencekam sih bang. Mencekam bang. Jadi gua sempet di situ gua ngerasa kapok. Tapi itulah naik gunung, ketika di situ kita kapok, di rumah kita pasti lagi pengen berangkat lagi. Dan sampai sekarang pun masih tetap hobi kan. Siap. Iya. Itu aja kira-kira bang. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih bang. Sama-sama. Dari gue pribadi sama teman-teman Sandia Kala buat Abang Ibnu sekaligus tim Timur Misteri bang. Semoga abang pribadi selalu diberi kesehatan, selalu diberi keberkahan, dan yang terlebih-lebih juga selalu diberikan kelancaran bang buat urusan-urusan abang. Buat abangnya juga video. Amin. Oke, cukup sekian bang ya dari gua. Sampai jumpa di lain waktu bang. Oke, sebelumnya gue ingetin sekali lagi bahwasanya cerita atau video kali ini ditayangkan bukan seolah-olah untuk menakut-nakuti kalian semua. Akan tetapi video atau cerita kali ini ditayangkan hanya sekedar berbagi pengalaman dan juga berbagi pelajaran yang bisa kita ambil dari sisi baiknya. Cukup sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.